Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari lanjutkan pembacaan asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius. Ini tarikan energi tertanggal 1 hingga 7 bulan Oktober 2023 ya. Sebelum memulai, seperti biasa, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Oh ya ampun, nampaknya di sini tuh pasangan Aquarius kayak ngerasa gimana gitu ya ke Aquarius untuk nanti di pembukaan bulan Oktober gitu. Nah, bisa-bisa di sini tuh ada kecemburuan gitu ya. Bisa-bisa di situ tuh sebenarnya ada rasa resah, ada rasa takut gitu ya, bahwa dirinya dia itu tuh diabaikan oleh Aquarius di sini. Padahal kalau Mari tangkep ya mungkin saja bukan seperti itu sih maksudnya Aquarius ini. Tetapi secara emosional ini merupakan sebuah hal yang nyata gitu ya bagi pasangannya Aquarius ini. Jadi maksudnya gini, dia kayak ngerasa bahwa ya dia punya alasan untuk seperti yang Mari sampaikan tadi, bersedihkah, cemaskah, agak takutkah. Dia ngerasa dia punya alasan untuk biar perasaan seperti itu tuh dia alami. Nah kayak gitu ya, mungkin beberapa kayak nganggep bahwa tanpa dirinya sebenarnya di sini tuh Aquarius hidupnya itu bisa kok baik-baik saja. Jadi mungkin di sini tuh ada ceritanya trust issue, tetapi trust issue ini tuh kepada diri sendiri gitu ya. Mungkin di situ tuh ada perasaan yang kurang layak kayak gitu ya. Barangkali beberapa dari pasangannya Aquarius ini tuh masih mau membanding-bandingkan dirinya dia dengan orang lain. Jadi mungkin dia kayak ngelihat ya, wah circle-nya Aquarius ini tuh orang-orang sukses kah, orang yang masih muda kah, orang yang cantik-cantik lah, orang yang tampan-tampan lah. Nah seperti itu di sana ya. Jadi hal pemikiran-pemikiran yang demikian ini jadinya mempengaruhi moodnya dia sendiri ya, moodnya si pasangan ini sendiri. Nah kayak gitu. Atau mungkin beberapa di sini memang ada orang-orang Aquarius barangkali belakangan agak kurang intens sama si pasangan gitu ya, agak kurang intens sehingga si pasangan ini tuh mikirnya sudah kemana-mana. Mungkin juga di situ tuh ada rasa rindu gitu ya, karena Aquarius ini tuh sibuk, agak kurang-kurang meluangkan waktu untuk dirinya. Jadi datang di situ tuh rasa rindu, kangen, mau menyampaikan rindu, meminta untuk bertemu kok sungkan. Nah di situ ya, atau kayak ngerasa bahwa ya nggak mesti dong harus diomongin ke Aquarius kalau aku tuh lagi kangen, kalau aku tuh pengen menghabiskan waktu dengan dia. Ya maunya dia aja lah yang sadar diri gitu ya, mempertimbangkan untuk meluangkan waktu ke aku karena aku ini kan pacarnya, aku ini kan istrinya, aku ini kan suaminya gitu ya. Nah di sana. Tapi begini, pasangannya Aquarius ini tuh walaupun dia kayak moodnya lagi berantakan nanti untuk di awal Oktober, tapi dia ini orangnya tidak reseh gitu ya. Orangnya nggak reseh, orangnya tuh yang nggak mau dia mengekspresikan semua emosional yang ada di dalam diri dia itu tuh. Jadi kayak yang nggak mau ngamuk-ngamuk gitu, nggak mau marah-marah, nggak mau nunjukin sewot-sewotan kayak gitu loh. Jadi dia tuh mungkin kepengen tetap ngasih kesan yang baik ya perihal tentang dirinya dia di mata ke Aquarius ini gitu. Jadi kayak yang aku nggak mau lah kelihatan childish gitu ya. Aku nggak mau lah kelihatan kayak orang yang nuntut gitu.
aku tuh nggak mau lah kelihatan seperti orang yang tidak tahu diri, mungkin kayak gitu. Aku nggak mau kelihatan seperti orang yang mengemis cinta, gitu. Karena pun dia mengerti ya bahwa kalau dia mengekspresikan perasaannya dia ini bisa akan mengganggu gitu loh, akan mengganggu perjalanan atau gini, akan mengganggu suasana hubungannya dia dengan Aquarius ini. Jadi udahlah, perasaan hati nggak enak, di dalam dunia tampak, di dalam dunia interaksi pun nanti jatuhnya nggak enak loh. Jadi kan double dia ngerasain nggak enak gitu loh. Jadi dia memilih untuk udahlah, aku diam aja, aku ya pokoknya menyibukkan diri sajalah gitu ya. Jadi mencari pelarian gitu ya dari emosionalnya dia gitu, dengan hal-hal yang positif, gitu. Kalau misalnya seseorang ini tuh ceritanya, misalnya dia hanya ibu rumah tangga misalnya, ya dia akan ya memberikan perhatian dia lebih ekstra untuk tugasnya dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu kayak gitu ya. Dan mungkin juga begini, dia ini bisa aja yang kayak justru emosionalnya dia yang gak enak ini tuh, daripada dia ngamuk-ngamuk menuntut kamu mestinya begini, kamu mestinya begitu. Lah lebih bagus dia mungkin dengan kebijaksanaannya memilih untuk, oh aku nih mau diperlakukan lebih baik lagi sama Aquarius. Oke, aku dulu yang memperlakukan dia bagus, aku dulu yang memperlakukan dia baik, aku dulu yang bikin dia nyaman, aku dulu yang yang menunjukkan kepada dia bahwa aku nih cinta sama dia ya, bahwa ada cinta di dalam koneksi ini ya. Aku aja dulu gitu loh, aku akan men-trigger dia dengan sikap, dengan laku kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ya, ini contoh aja, misalnya dia kayak ngerasa ada cemburu gitu, membandingkan diri antara dirinya sendiri dengan wanita atau pria lain yang ada di circle-nya Aquarius. Nah, misalnya gitu ya. Daripada dia melarang, Aquarius kamu jangan dong main sama si itu, jangan dong deket sama si itu. Dia cuma melihat, oh kayaknya tuh yang menarik dari seseorang itu tuh karena kecantikannya. Oke, aku juga akan mencantikkan diriku. Nah, justru bagus. Makanya mari bilang ini tuh kayak yang situasi yang gak enak secara emosionalnya dia, justru itu dia bikin untuk mengupgrade dirinya gitu ya. Jadi ini orang luar biasa. Ini orang luar biasa gitu ya. Jadi bukannya dia hanya stuck, terjebak pada pikiran atau pada perasaan yang tidak mengenakan ini, tapi dia ada tindakan solutif gitu ya, solutif yang dia ambil. Nah kayak gitu ya. Jadi ini orangnya tidak pasif dalam keterjebakannya dia gitu ya. Dan memang ini kan kelihatan besar banget ya keinginannya dia tuh untuk membuat suasana yang kondusif di sini. Kelihatan banget kalau orang ini tuh kayak yang tidak gampang menyerah ketika ketemu sama situasi yang tidak nyaman. Dia bisa aja mengambil langkah untuk alah sudahlah gitu ya, cuek bebek gitu. Dia bisa aja ngambil langkah yang udah dia merasa sikap Aquarius ke dia kurang elok, kurang manis, kurang bagus, dia kan bisa aja mencontoh sikap yang sama. Tetapi di sini dia tuh tidak. Paling jelek ya, kalau dikatakan itu boleh ya, kalau boleh dikatakan itu tindakan dia paling jelek. Ya paling dia misalnya ya Aquarius tidak chatting dia, ya paling dia juga tidak akan chatting. Tapi ketika dia tidak chatting itu tuh dia tidak sibuk dengan menyumpah serapah Aquarius. Dia tidak sibuk di situ tuh untuk semakin tenggelam dalam perasaannya dia yang gak enak itu. Tapi dia bawakan diri dia ngelakuin hal apa gitu ya,
terfokus kepada sesuatu yang ya memang akan berdampak baik untuk setidaknya untuk diri dia sendiri gitu ya. Jadi dia tuh nggak yang ada kan orang galau gitu ya, kemudian di situ tuh nangis bombay di tempat tidur, mengunci diri, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau makan, nggak mau aktivitas, malas kerja, tidak mau mencari jalan untuk menghandle situasi yang dia hadapi ini dengan baik gitu. Malah dia tenggelamkan dirinya. Dia kan ada orang yang seperti itu ya. Mari juga dulu kayak gitu. Waktu usia masih muda gitu ya. Kayak gitu. Nah, tetapi dia ini tuh ya mengambil sikap yang sebaliknya. Jadi kayak aku nggak mau nih terseret oleh arus emosionalnya aku gitu. Lebih bagus ya dicari pelariannya kemana lah gitu ya, ke kerjaan kah, atau ya tadi kayak kata Mari, dia akhirnya men-trigger, jadi kayak lebih ada semangatnya dia, walaupun mungkin agak-agak ada pesimisnya, tapi setidaknya ada sesuatu yang dia lakukan di sini. Mungkin kalau lah bahasanya tidak bisa untuk memperbaiki keadaan seperti apa yang dia mau, tapi setidaknya tidak semakin mengkacaukan keadaan seperti yang dia nilaikan gitu. Jadi kan dia ini kan kayak bilang ada yang tidak baik-baik saja di sini. Jadi nggak yang semakin udahlah sekalian aja lah dibikin sangat-sangat tidak baik-baik saja. Dia nggak ada punya pemikiran yang seperti itu. Orangnya cenderung ini tuh kayak mencoba untuk calm down, kayak mencoba untuk tenang ya, kayak mencoba untuk bersikap tidak dramatis, tidak reaktif, tapi di sini dia modelnya dia responsif lah, ketemu sama situasi yang seperti ini, gitu ya. Responku itu apa? Nah, lebih ke situ dia. Ada proses untuk kontemplasi, ada proses yang dia ambil, yang dia jalani untuk lebih merenung lagi, untuk tenang, untuk sabar, untuk ya tidak terlarut kepada dorongan egonya dia gitu ya. Nah, di sana. Kalau Aquariusnya sendiri ya, ini dia bisa kayak yang kehadiran dari si pasangan ini tuh, wah ini cukup oke nih gitu ya bagi Aquarius. Bukan cukup oke lagi, bahkan mungkin tuh sangat oke banget gitu. Jadi mungkin kalau Aquarius sih tidak melihat ya ada problem di sini gitu. Nggak ada dia melihat problem, karena toh apa yang terjadi sepanjang koneksi ini berlangsung gitu ya. Ini kok lebih cenderungnya Aquarius tuh bisa menikmati gitu ya. Mungkin dia kayak ngelihat, wah ini orangnya baik banget ini si pasangan. Oh ini care gitu ya. Oh ini tahu nih cara untuk menyenangkan hatiku gitu. Dan juga menjadi partner si pasangan ini tuh bukan perkara yang sulit bagi Aquarius, karena memang kelihatan kalau si pasangan ini tuh dia enggak yang sok-sokan jual mahal kah, dia tidak bikin rumit gitu loh dalam ngebangun hubungan ini tuh. Justru sebisa mungkin kayak gimana ya caranya untuk harmonis di situ. Dia ini sibuk nih mencari tahu gitu. Kayak gimana bikin biar gairah dalam hubungan ini tuh tidak padam gitu ya. Dia tuh kayak yang selalu berusaha untuk membuat Aquarius ini tuh percaya bahwa di dalam hubungan ini tuh adalah sebuah hubungan yang layak untuk dijalani kayak gitu. Ya. Jadi di sini dia tuh ya dia sadar kalau dia ini seorang pasangan gitu. Maka ya sikap-sikapnya dia itu tuh ya sikap-sikap seperti orang yang sedang berpasangan dengan Aquarius. Kan gitu ya. Kalau orang yang nggak sadar diri dia sedang berpasangan, biasanya kan cenderung egois gitu ya. Menganggap bahwa ini Aquarius sebagai rival tanding kan gitu ya, sebagai musuh gitu ya. Ada sikap-sikap di sana tuh yang biasanya cenderung memantik konflik kan gitu ya. Kalau orang yang sedang tidak sadar diri, sedang
berada dalam sebuah relationship dengan seseorang, kan gitu ya. Sak-sak karepe dhewe gitu ya, gegeran terus, nggak enak lah gayanya. Nah tapi ini orang kan dia kayak gimana nih, biar di sini tuh Aquarius itu tuh tanda kutip loh ya, tanda kutip, merasa puas, merasa tenang, merasa nyaman gitu, ngejalani koneksi dengan dirinya gitu. Dan apa yang dilakukan cukup berhasil di sini kalau mari lihat ya. Karena walau bagaimanapun gitu ya, Aquarius ini tuh yang kayak ya tidak ada dia berencana untuk melepaskan ya. Ini kalau ceritanya pacaran kan masih ada masih ada gambaran untuk gampang melepaskan diri dari sebuah ikatan relationship kan, cenderung lebih gampang kan kalau posisinya masih pacaran kan. Nah, tetapi di sini tuh walaupun gampang untuk melepaskan diri, Aquarius di sini tuh apa alasan untuk melepaskan diri? Nggak ada alasan. Toh dengan dia ya happy, dengan dia ya bahagia gitu. Dengan seseorang ini tuh Aquarius tuh kayak ngerasa bahwa dia tidak seperti kerbau yang dicocok hidungnya, yang didikte harus beginilah, harus begitulah. Ada kebebasan yang dia rasakan ya, bebas menjadi diri dia sendiri gitu ya. Di sini juga hubungannya ya kalau mari bilang sih cocok ya. Menurut penilaiannya Aquarius ya dia cocok-cocok aja jalan sama si pasangan ini gitu. Ya, cocok-cocok aja di sana. Jadi kalau misalnya ini kayak cerita putus koneksi, mari rasa ya enggak gitu. Memang si Aquarius bisa aja agak-agak sibuk untuk di pembukaan bulan Oktober. Agak sibuk dia, nggak tahu lah sibuk dia ngapain gitu ya. Tapi setidaknya, tapi itu yang menjadi gambaran gitu ya Aquarius ini. Banyak aktivitasnya dia gitu. Tapi ketika dia punya banyak aktivitas yang ada mungkin memang beberapa rutinitasnya dia dengan si pasangan akhirnya ditunda, tidak dilaksanakan, tidak dilakukan gitu. Tapi bukan berarti di situ tuh Aquarius dengan sengaja ingin mengabaikan, bukan kayak gitu. Mungkin sesuatu yang dilakukan Aquarius itu tuh memang sangat butuh sekali energi total, fokus dari Aquarius ini. Bisa jadi seperti itu di sana ya. Nah tapi ya kalau mari bilang sih Aquarius akan katakanlah di situ tuh ya, kalau berkabar itu tuh sebisa mungkin ya dia akan berkabar. Ya kalau memang bisa ketemu langsung ya dia akan ketemu langsung gitu. Jadi nanti cara-caranya Aquarius kepada si pasangan ini nanti bisa tuh dipakai oleh si pasangan untuk mengobati hatinya dia. Walaupun ya hati dia itu tuh bisa terobati bukan dalam waktu yang segera gitu ya. Misalnya ya kalau dia rindu sama Aquarius, enggak tahu-taunya Aquarius ya datang menemui dia misalnya. Tapi dari setelah pertemuan itu tuh mungkin saja dia bisa makin rindu lagi gitu. Makin rindu lagi. Jadi ada ini memang tantangan bagi pasangannya Aquarius ini tuh untuk mengendalikan emosinya dia. Memang itu lagi isunya gitu ya. Memang lagi di fase itu dianya. Karena tetap dia akan selalu terpancing untuk merasa tidak puas secara emosional loh ya. Gitu. Ada aja mancing-mancing di dalam diri dia itu tuh untuk tidak bertepuk tangan, bergembira, merayakan koneksinya dia sama Aquarius. Bisa-bisa dia ini makin disenangkan Aquarius nanti di awal Oktober, makin ngerasa agak sedih dia, makin bertambah sedihnya gitu.
Kadang-kadang kita memang kan mau gitu ya. Mungkin ini lagi kena pengaruh planet apa gitu ya. Dia, ini si pasangannya Aquarius ini, Mari nggak ngerti ya. Bisa jadi kayak kita. Karena kalau dilihat-lihat sesungguhnya dia pun tidak nyaman dengan tantangannya dia yang lebih cenderung bergejolak secara emosional ini gitu loh. Dia pun bukan manja di situ membiarkan diri, dia pun berjuang untuk keluar dari situasi itu gitu. Situasi emosional yang berombak ini, yang kayak angin puyuh ini. Ya, dia pun mengharapkan anginnya itu jangan angin puyuh, jangan angin puting beliung emosionalnya dia. Tetapi ya angin sepoi-sepoi. Dia pun gak ingin perasaannya dia tuh bergelombang, berombak besar. Dia pun ingin kalau aliran perasaan di dalam diri dia tuh stabil, tenang gitu. Makanya Mari bilang ini mungkin ada terpengaruh sama planet apa yang sekarang bergerak di langit sana. Kali-kali kayak kita. Gitu ya. Jadi mungkin si Aquarius ini pun tahu dia, ini ada sesuatu ini yang dirasakan oleh si pasangan. Gitu ya. Tapi dia pun kayak berharap bahwa si pasangan ini tuh masih bisa tetap bertahan di dalam koneksi ini. Nah kayak gitu ya, walaupun dia mungkin tidak bisa meluangkan waktu atau ada perubahan sedikit dari ritme koneksi ini, tapi maunya dia, ya si pasangan ini tuh tidak memikirkan untuk cabut gitu ya, untuk pergi gitu. Nah di sana kadang-kadang memang mungkin si pasangannya Aquarius ini tuh kayak ngerasa Aquarius ada egoisnya sedikit, seperti yang, tapi ini mungkin perasaannya dia saja gitu ya. Namun dengan dia punya penilaian seperti itu justru menguntungkan bagi Aquarius. Kayak misalnya gini, dia bisa aja kayak ngerasa bahwa dia orang yang dikondisikan oleh Aquarius. Jadi seolah-olah kayak dia tidak punya kemampuan untuk merubah hubungan, merubah perjalanan atau merubah situasi hubungan. Gitu ya, seperti dia adalah seseorang yang harus mau nggak mau, senang nggak senang, suka nggak suka, harus mengikuti aliran konsep yang dibangun oleh Aquarius. Nah, ketika dia punya mental yang seperti itu, nah justru itu memang itulah yang dimaui oleh Aquarius. Jadi seperti seolah-olah seseorang ini tuh nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Jangan kemana-mana, memang itu maunya Aquarius. Gitu lah. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Libra, Pisces, Capricorn, ada Sagittarius di sana, Gemini hadir. Kemudian ada energi Virgo di situ. Ada energi dari Scorpio di sana. Ada energi Gemini kembali. Oke lah ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.